Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 dari mentor Zevanya akan mempresentasikan tentang proyek akhir kami yang berjudul Analisis Strategi Optimalisasi Pendapatan Toko Musik Global. Nah, anggota kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Raferani, ada Muhammad Fadki Maulana Syarullah, ada Hamidah Azara, dan ada Muhammad Alfiansyah. Nah, di sini kita akan membahas tentang latar belakang dari proyek kita. Nah, secara spesifik terdapat tantangan besar dalam menganalisis pola pembelian pelanggan sekaligus mengoptimalkan pendapatan di berbagai negara. Masalah ini berakar dari dua hal, yaitu pertama, adanya ketidakseimbangan kontribusi pendapatan yang parah, yang muncul akibat perbedaan minat, genre, serta variasi jumlah transaksi, yang diperparah dengan rendahnya jumlah pelanggan di beberapa wilayah kunci. Yang kedua, sebagian besar katalog lagu mengalami kegagalan dalam menghasilkan penjualan yang menyebabkan munculnya sejumlah besar stok mati atau dead stock. Oleh karena itu, dalam proyek data analis ini, kita mengidentifikasi sumber pendapatan utama bersama analis mendalam mengenai preferensi pelanggan terhadap performa genre, sehingga kami dapat memberikan rekomendasi berbasis data yang bertujuan secara langsung untuk meningkatkan profitabilitas bisnis ini. Nah, untuk menjalankan analisis ini, kami menggunakan database CINOC. CINOC adalah database simulasi yang dirancang khusus untuk memodelkan bisnis toko musik digital. Ini adalah dataset relasional yang komprehensif yang mencakup seluruh alur bisnis penjualan produk musik. Seperti yang terlihat pada tabel, database ini terdiri dari beberapa tabel utama di antaranya. Yang pertama ada tabel album dan artis, tabel track yang menyimpan detail penting seperti ilustrasi, harga, genre, dan tipe media. Dan ada juga tabel customer untuk informasi pelanggan. Dan yang paling penting adalah untuk analisis kami di tabel invoice dan invoice line yang mencatat semua transaksi dan detail produk yang dibeli. Nah, untuk tool sendiri kita menggunakan 4 tools, yaitu ada ProgSQL yang digunakan untuk menyimpan dan mendukung relasi data. Yang kedua ada The Beaver untuk pengolahan database dan validasi data ProgSQL. Yang kemudian ada Pentaho yang dimana digunakan untuk proses ETL. Dan yang terakhir ada Tableau untuk visualisasi dashboard interaktif. Baik, pada step awal di sini kita akan awal-awal yaitu merestore database CINOC terlebih dahulu, yaitu melakukan pengimporan database ke sistem PostgreSQL, kemudian disambungkan atau dikoneksikan menggunakan The Beaver. Next. Setelah kita merestore data yang dari PostgreSQL ke The Beaver, kita melanjutkan ke step pembuatan struktur tabel kosong, yang dimana strukturnya yaitu meniru tabel dari database operasional CINOC yang sebelumnya dibuat atau bisa disebut CINOC OLTP untuk pemuatan data berlangsung dengan kecepatan optimal. Jadi setelah membuat struktur tabel kosong, kita akan lanjut ke step pembuatan skema yang baru untuk memonitoring proses ETL tersebut. Di sini kita membuat skema log yang berisikan tabel log tabel masuk dan staging log, yang dimana skema khusus log dibuat dalam CINOC staging untuk memonitor setiap aktivitas proses ETL yang berlangsung, yang dimana log tabel masuk yaitu tabel yang berhasil dimuat ke dalam ETL tersebut dan detail transfer data yang di tabel staging log. Next. Setelah kita melakukan beberapa step yang sebelumnya, kita langsung ke tahap proses desain data warehouse, yaitu kita membuat beberapa job dan transformation, yang dimana untuk main jobnya seperti yang dilihat pada gambar, ada beberapa step. Kemudian di main job ini terdapat transformation list table, yaitu yang bisa kita lihat di sebelah kanan atas ini, yang berfungsi untuk melis atau mendapatkan daftar tabel apa saja yang berhasil masuk
dalam staging area kita. Selanjutnya ada job execute data, yaitu kita menggunakan beberapa query yang dimana berfungsi untuk mendata transformation rate data dan juga tabel log masuk. Di sini di sebelah kanan bawah terdapat transformation rate data, yaitu penginputan data CNOC OLTP dan dialihkan ke dalam CNOC staging. Jadi bisa kita simpulkan bahwa CNOC staging ini untuk menyiapkan data kita untuk sebelum dilakukan pengoptimalan di data warehouse dan data map. Next. Nah, di sini ada transformation log tabel masuk, yaitu di mana fungsi step ini yaitu mengembalikan log atau seluruh aktivitas yang dilakukan di staging area sebelumnya. Selanjutnya kita memasuki desain data warehouse yang asli, yaitu kita membuat beberapa dimensional tabel. Ada 3, yaitu dimensional customer, dim track, dan dim date. Yang pertama ada dim customer, yaitu kita menggabungkan beberapa data dari customer data dan data employee. Selanjutnya kita melakukan dimension lookup update yang dimana disambungkan ke the beaver langsung untuk memperbarui data kita yang sebelumnya kita buat untuk data staging tersebut. Kemudian ada dimensional track, yaitu penggabungan antara table revenue, dan genre, dan media, yang dimana kita menyesuaikan antara genre dan media tersebut untuk di tabel track tersebut. Selanjutnya kita melakukan step insert update, yang dimana untuk mengupdate data yang ada di the beaver. Selanjutnya ada dim date, yaitu berfungsi untuk nantinya ketika visualisasi data memudahkan untuk penyortiran tanggal, bulan, dan tahun. Next. Selanjutnya setelah kita membuat beberapa tabel dimensional, kita membuat tabel fact, yang dimana kita menamainya dengan fact cells, yaitu digabungkan dengan tabel invoice. Jadi dimensional tabel yang sebelumnya dibuat digabungkan dalam step ini. Kemudian kita menggunakan kalkulator atau untuk menghitung beberapa data dan agar dilakukan filterisasi by genre. Selanjutnya kita melakukan tabel output yang dimana selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap data mart. Oke, setelah data warehouse selesai dibangun, langkah selanjutnya dalam proyek ini adalah pembuatan data mart. Data mart kami ini fokus pada analisis penjualan musik yang bertujuan untuk memahami perilaku pelanggan, kinerja produk, serta pola transaksi berdasarkan waktu. Proses pembuatan data mart ini sendiri itu dimulai dengan menggabungkan data transaksi dari tabel fakta atau di gambar itu ada fact CNOC dengan 3 tabel dimensi utama, yaitu dim customer, dim track, dan dim date. Setiap baris transaksi itu dilengkapi dengan atribut pelanggan, detail produk musik, serta informasi kalender. Sehingga data mart yang dihasilkan itu menjadi lebih lengkap dan siap untuk dianalisis. Sebelum digabungkan juga data transaksi terlebih dahulu disortir dan kemudian dicocokkan secara bertahap dengan setiap dimensi melalui proses merge join. Hasil akhirnya adalah data mart penjualan yang sudah terintegrasi, di mana data mart ini itu memuat informasi identitas pembeli, lagu yang dibeli, dan waktu transaksi. Data mart ini kemudian digunakan untuk analisis performa penjualan, segmentasi pelanggan, dan tren pembelian sepanjang waktu.
Dengan data mart ini kami bisa membuat dashboard visualisasi yang membantu pengambilan keputusan jadi lebih cepat, jadi lebih relevan. Karena data yang ditampilkan itu sudah sesuai dengan kebutuhan analisis bisnis kami. Untuk, proses visualisasinya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu visualisasi dan juga analisis dashboard. Di sini yang pertama, kami mempunyai sheet revenue per country, yang di mana di sheet tersebut terdapat country dan juga total revenue. Dan visualisasi akhir terlihat bahwasanya USA memberikan pendapatan tertinggi dengan total revenue sebesar 528 dolar. Nah, sementara negara lain memiliki kontribusi jauh lebih kecil sehingga perusahaan musik dapat menentukan fokus pasar utama. Selanjutnya yaitu ada sheets sold track by genre. Nah, di sini terdapat genre name dan juga quantity. Lalu untuk visualisasinya ini untuk mengetahui genre yang paling diminati pelanggan ya. Yang dimana terlihat pada diagram menunjukkan bahwasanya rock dan genre metal merupakan genre yang paling banyak terjual sebesar 835, sedangkan genre seperti drama dan science fiction hampir tidak memiliki penjualan sama sekali. Selanjutnya yaitu ada sheet total track. Di dalam total track ini ada track ID yang dimana divisualisasikan nantinya akan menampilkan jumlah total track yang ada di katalog. Jadi berapa jumlah keseluruhan track dalam katalog Cinok dengan skala inventor yang dikelola perusahaan sebelum dianalisis lebih lanjut dengan performanya. Lalu yang selanjutnya keempat yaitu ada sheet track sold count yang dimana ini bertujuan untuk menampilkan eh, berapa jumlah track yang berhasil terjual ketika dibandingkan dengan total track. Ya, terlihat bahwasannya hanya sebagian katalog yang menghasilkan penjualan sehingga perusahaan dapat menilai efektivitas katalog. Next. Nah, tadi untuk eh, selanjutnya yaitu ada dead stock di sini. Nah, dead stock ini bertujuan untuk menampilkan jumlah track yang tidak pernah terjual, yang dimana angka dead stock yang tinggi menunjukkan perlunya evaluasi katalog agar perusahaan dapat mengurangi konten yang tidak produktif. Lalu selanjutnya ada customer count per country, yang dimana eh, menunjukkan jumlah pelanggan pada setiap negara yang menjelaskan mengapa revenue itu tidak merata. Karena pada beberapa negara itu hanya memiliki sedikit pelanggan ya. Jadi pada sheets visualisasi customer count per country ini dapat digunakan untuk menentukan strategi akuisisi pelanggan. Selanjutnya ada average basket size yang dimana ini bertujuan untuk menampilkan rata-rata jumlah item yang dibeli pelanggan dalam satu transaksi. Nah, nilai ini juga membantu perusahaan nantinya untuk memahami perilaku pembelian dan potensi peningkatan jumlah item per transaksi. Lalu selanjutnya ada dead stock per genre, yang dimana akan menampilkan diagram lingkaran yang berisikan genre yang paling banyak tidak terjual. Nah, genre dengan dead stock tertinggi mengindikasikan bahwasannya rendahnya minat pelanggan sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap konten di genre tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada sheet sales by media type, yang dimana nanti ini akan menampilkan pendapatan yang dihasilkan dari setiap format media, yang dimana format media MP3 memiliki penjualan tertinggi di antara yang lain, dan hal ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih memilih media yang fleksibel dan mudah digunakan. Lalu selanjutnya ada track count per media type, yang dimana ini bertujuan untuk menampilkan berapa jumlah track berdasarkan jenis media. Dan ketika dibandingkan dengan performa penjualan media type, perusahaan dapat menilai apakah penyedia format tersebut atau format tertentu sudah sesuai dengan
preferensi pelanggan. Next. Dan ini merupakan hasil dari dashboard yang dimana kami menghasilkan 2 dashboard yang saling terhubung satu sama lain. Untuk dashboard pertama, di situ terdapat sheet total track, track sold, dan juga desktop. Lalu di bawahnya ada revenue per country, lalu di bawahnya lagi ada sold track by genre, dan sampingnya ada customer count per country. Nah, di situ terdapat explore diagnostic. Dan kita kalau misalnya diklik, nanti akan menuju ke dashboard kedua yang akan menampilkan average basket size, sales by media type, dead stock per genre, dan juga track count per media. Nah, dari penjelasan kelompok kami, sebagai penutup, saya memberikan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah optimalisasi pendapatan toko musik global ini terkendala oleh ketidakseimbangan pasar dan manajemen konten yang inovatif. Nah, dari data kami menunjukkan bahwa dominasi pendapatan kuat itu dari USA dan genre rock and metal. Namun, inefisiensi teridentifikasi jelas melalui dead stock, yaitu lagu yang tidak pernah laku, sehingga performa bisnis ini belum maksimal. Nah, berdasarkan dari hasil analisis temuan kami mengajukan 3 saran utama. Yang pertama, melakukan content blurring atau penghapusan dead stock untuk mengefisienkan sumber daya operasional. Yang kedua, memprioritaskan promosi dan pemasaran secara insentif di pasar utama, yaitu USA dan pasar usaha lainnya. Yang ketiga, meningkatkan investasi pada genre rock and metal yang dominan dan pastikan penyedia format MP3 diutamakan sesuai dengan preferensi pelanggan. Nah, begitu adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.